Shalom sahabat Morning Grace, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema keluarga yang bertumbuh dalam kebersamaan. Namun sebelum itu mari kita buka firman Tuhan kita pada saat ini dengan doa, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami mau belajar melalui firman-Mu tentang pentingnya hidup dalam kebersamaan. Tolong Tuhan, Engkau buka hati kami agar kami dapat memahami setiap pelajaran yang Engkau ajarkan pada kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sahabat Morning Grace, bacaan kita pada saat ini terdapat dalam Pengkhotbah 4, ayat 9-10, yang berbunyi demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Sahabat Morning Grace, kalau kita melihat tim FC Barcelona saat bermain dalam performa terbaiknya, kemenangan mereka bukan hanya karena satu pemain hebat, tetapi karena kerja keras sama seluruh tim. Setiap pemain punya peran berbeda, tetapi semuanya bergerak menuju tujuan yang sama. Kalau satu pemain bergerak sendiri-sendiri, tim itu tidak akan berjalan dengan baik. Justru kekuatan muncul ketika mereka saling mendukung dan bekerja sama. Begitu juga dalam keluarga. Setiap anggota punya karakter dan peran yang berbeda. Tetapi keluarga akan menjadi kuat ketika setiap orang belajar berjalan bersama. Sahabat Morning Grace, dalam Pengkhotbah 4 ayat 9-10, Alkitab mengingatkan bahwa manusia tidak dirancang untuk berjalan sendiri. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam hubungan dan saling menopang. Prinsip ini juga bisa membantu kita memahami gambaran Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya berbeda pribadi, tetapi tetap satu dalam kasih, tujuan, dan pekerjaannya. Tidak saling meninggikan diri, melainkan bekerja sama dalam kesatuan. Keluarga dipanggil untuk mencerminkan gambaran itu. Ayah, ibu, dan anak memiliki peran yang berbeda. Tetapi semuanya penting dan saling melengkapi. Sahabat Morning Grace, kadang masalah muncul ketika setiap orang sibuk dengan dirinya sendiri, merasa paling benar atau tidak mau mendengarkan satu sama lain. Akibatnya, keluarga yang seharusnya saling mendukung justru menjadi jauh. Karena itu, Tuhan mengajarkan pentingnya kerjasama, komunikasi, dan kasih dalam keluarga. Bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana setiap anggota mau saling menopang dan bertumbuh bersama. Jadi, sahabat Morning Grace, seperti sebuah tim yang membutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan, keluarga juga membutuhkan kebersamaan supaya tetap kuat. Dan seperti gambaran kasih dalam Tritunggal, keluarga dipanggil bukan untuk hidup sendiri-sendiri, tetapi hidup dalam kesatuan, saling mendukung dan saling mengasihi. Karena pada akhirnya, keluarga yang kuat bukan keluarga yang tanpa masalah, tetapi keluarga yang mau tetap berjalan bersama Tuhan dan bersama satu sama lain. Demikian renungan kita pada saat ini. Mari kita tutup renungan kita pada saat ini dengan doa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu pada saat ini dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami setiap hari dan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong lancarkanlah segala aktivitas kami pada saat ini. Ini doa kami Tuhan, terima dan kuduskanlah doa ini. Haleluya, amin. Ku datang